sahabat TV Madrasah Jateng di seluruh Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar dunia telah dan sedang mendapatkan banyak ucapan selamat dari berbagai kalangan sebagai wujud tahniah, penghormatan atas sebuah pencapaian. Tepat 95 tahun yang lalu, di tanggal 31 Januari 1926, Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya oleh para kiai sebagai wadah perjuangan dalam rentang waktu yang hampir mencapai 1 abad ini. Kiprah dan khidmah NU kepada bangsa dan umat Islam terus ditebarkan ke seluruh penjuru negeri sebagai cita-cita mencapai sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negeri yang baik, aman, tentram dan damai yang disertai dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu perjuangan NU menyesuaikan diri dengan kondisi zaman di berbagai perubahan. Era kolonial Belanda merupakan masa-masa yang berat bagi masyarakat. Para kiai NU mendidik dan membimbing masyarakat dengan ilmu agama sebagai bekal dalam menghadapi situasi sulit tersebut. Pesantren menjadi pusat pengembelengan generasi muda untuk melawan penjajahan, memiliki peran penting dalam menentukan bentuk negara Indonesia dengan penerimaan penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta yang menjadi rumusan dasar negara Republik Indonesia. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah, kesepakatan para pendiri bangsa inilah yang akhirnya mewujudkan menjadi Indonesia hingga sekarang ini yang terus menghargai kebinekaan. Upaya untuk tetap menjaga kebinekaan ini pula yang hingga kini terus diperjuangkan oleh NU dari kelompok-kelompok yang terus saja tanpa henti ingin memperjuangkan dan mengganti ideologi negara. Perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan pun dilakukan oleh para kiai dan santri. Upaya penjajah untuk kembali menguasai Indonesia dilawan dengan resolusi jihad oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengobarkan perlawanan di Surabaya yang menghasilkan pertempuran 10 November yang kini dikenang sebagai Hari Pahlawan. Untuk memperingati dikeluarkannya resolusi jihad, pemerintah menetapkan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober. Awal kemerdekaan merupakan masa-masa yang sulit. Sejumlah komponen yang sebelumnya berjuang bersama-sama untuk mendirikan republik ini melakukan pemberontakan, termasuk yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam yang tergabung dalam Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, pimpinan Kartosuwiryo. NU tetap setia menjaga supaya negeri yang masih baru berdiri ini mampu bertahan dengan segala keterbatasan. Semangat untuk menjaga NKRI ini yang membuat NU menjadi organisasi paling depan menentang kampanye khilafah yang sempat marak beberapa waktu akhir yang lalu. Konsistensi dalam menjaga bangsa tak pernah kendur sedikit pun. Era Orde Baru bukanlah hal yang mudah dijalani. NU menghadapi kekuatan rezim otoriter yang menggunakan pendekatan represif di dalam memerintah. NU tetap mencintai negerinya, sekalipun bersikap oposisi terhadap pemerintahan waktu itu. Para aktivis NU membela rakyat yang ditindas dan digusur atas nama pembangunan adalah menjadi salah satu penggerak persemaian demokrasi yang akhirnya menghasilkan reformasi pada tahun 1998 yang mengubah arah perjalanan Indonesia hingga saat ini. Era reformasi yang memberi kebebasan orang untuk berserikat dan berpendapat menumbuhkan tantangan yang berbeda pula. Atas nama kebebasan berbicara, berbagai kelompok yang sebelumnya tiarap mulai nyaring bersuara. Sekalipun jumlah pengikutnya kecil dan tidak seberapa, Islam tradisional dengan berbagai variannya tumbuh subur, mencoba menarik simpati anak-anak muda yang sedang bersemangat untuk berislam. Teknik kampanyenya telah menggunakan metode canggih yang digunakan oleh para ahli pemasaran. Hal ini
menumbuhkan simpati. Namun demikian, NU tetap menegaskan bahwa model negara bangsa saat ini adalah model terbaik hingga saat ini dan mungkin sampai kapanpun nanti. Di sisi lain, kesenjangan ekonomi menjadi salah satu persoalan yang berpotensi menjadi semakin membesar di masa yang akan datang. Pembangunan yang telah berlangsung telah meningkatkan kesejahteraan bagi banyak orang. Namun demikian, sebagian besar kue ekonomi dikuasai oleh segelintir orang, sementara sebagian besar mereka hanya memperoleh. Ketimpangan ekonomi ini menimbulkan potensi persoalan sosial tambahan. Ketika aset ekonomi ini dikuasai oleh etnis minoritas dan agama minoritas. Situasi ketimpangan seperti ini merupakan hasil dari sebuah kebijakan yang telah berlangsung lama dengan pendekatan pasar bebas, yang mana mereka yang memiliki sumber daya terus mengakumulasi aset dan kekuasaannya, sementara mereka yang tertinggal tetap tertinggal jauh. Di antara yang tertinggal tersebut, banyak di antaranya adalah warga Nahdliyin. Jangan sampai NU yang menjaga mati-matian negeri ini tetapi kesejahteraannya tertinggal. Ini menjadi salah satu perjuangan NU saat ini dan di masa yang akan datang. Pada satu sisi, NU memikirkan arah dan kebijakan negara yang abstrak dan makro. Tetapi di sisi lain, kiai-kiai kampung terus mengajar dan membimbing umat dengan berbagai persoalan kesehariannya yang tak pernah ada habisnya. Para kiai sepuh dan muda dimintai nasihat soal kesulitan ekonomi, masalah penyakit, perjodohan, pendidikan, dan lainnya. Pintu rumahnya pun selalu terbuka untuk siapa saja. Mereka melayani umat sepenuh hati tanpa pendekatan yang disebut profesional, yang harus mengeluarkan bayaran atas layanan konsultasinya. Toh, persoalan-persoalan tersebut mampu diselesaikannya. Hikmah NU kepada masyarakat yang tanpa pamrih inilah yang menyebabkan NU selalu lekat di hati jutaan umat Islam di Indonesia. Bahkan non-muslim pun memberikan simpati atas perjuangan NU dalam menjaga kebinekaan di Indonesia, sehingga kelompok minoritas menjadi merasa terlindungi. NU didirikan dan hadir sebagai wadah bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Zaman baru selalu memunculkan persoalan dan tantangan baru. Namun, dengan kebersamaan dan sikap optimis, kita akan selalu mampu mengatasi tantangan zaman ini, menuju tingkatan yang lebih tinggi untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan bersama, yaitu sebuah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah, sejalan dengan harapan tersebut, pada peringatan ulang tahun ke-95 Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Said Akil Siraj merasa bersyukur pada usia yang ke-95 tahun ini PBNU masih berdiri sesuai dengan jalurnya. Beliau merasa bersyukur melihat bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa tetap berlanjut. Yang menilai hal tersebut adalah keragaman yang patut disyukuri. Lebih lanjut, Kiai Said berpesan agar generasi muda NU selalu disiplin, memiliki komitmen dan semangat membangun solidaritas agar NU semakin sukses. Karena dengan modal persatuan dan kebersamaan inilah banyak hal-hal baik lainnya yang akan bisa terus dicapai di hari kemudian nanti. Jangan sampai kita diketawain orang luar karena kita main-main sendiri, orang lain ketawa. Katanya ulama, katanya organisasi kiai kok bertengkar. Nah, ini jangan sampai terjadi. Begitu pesan. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo secara virtual di dalam sambutan menyampaikan melalui video yang diunggah oleh akun YouTube Sekretariat Presiden pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021. Kepala negara mengharapkan peran NU untuk terus bergerak dan berkontribusi bagi kehidupan berbangsa. NU merupakan salah satu ormas Islam terbesar dunia
atau di dalam Indonesia itu sendiri. Presiden mengucapkan selamat di hari ulang tahun yang ke-95 untuk Nahdlatul Ulama, dan beliau menambahkan doa semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi Nahdlatul Ulama serta warga Nahdliyin di seluruh dunia. Beliau mengajak untuk mendukung terus Nahdlatul Ulama agar bergerak dan terus berkontribusi untuk memperkuat kehidupan berbangsa dan memajukan peradaban dunia dengan spirit Islam Nusantara, yakni rahmat. Dan beliau menambahkan di tengah perubahan dan tantangan zaman yang semakin kompleks, NU juga selalu berada di garda terdepan dalam membela kepentingan bangsa dan negara. Beliau menyampaikan bahwa beliau melihat bukti nyata Nahdlatul Ulama berperan besar dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa, menggerakkan semangat nasionalisme dan semangat toleransi, serta dalam melawan segala bentuk radikalisme dan terorisme. Beliau juga berharap agar peran strategis para kiai dan santri NU yang bersama-sama seluruh pemangku kepentingan bangsa ikut membangun masa depan Indonesia dapat terus berlanjut dan terjalin erat. Apalagi bangsa Indonesia yang kini berhadapan dengan tantangan era revolusi dan kompetensi global yang harus dilalui bersama-sama demi keberlangsungan bangsa dan kemajuan umat. Para Nahdliyin muda pun diharapkan turut berkiprah dalam memajukan pemberdayaan ekonomi umat yang berbasiskan pada pesantren. Tak hanya bersemangat dalam memperdalam ilmu-ilmu agama, tafaqquh fiddin, tetapi para santri muda NU tersebut juga dilihatnya selalu bersemangat menjadi wirausaha untuk memajukan umat dan sesama. Beliau menyampaikan setiap beliau mengunjungi pesantren-pesantren, beliau melihat optimisme karena para santri selain paham ilmu agama, tetapi juga mereka mampu berwirausaha. Bahkan saat ini para santri sudah melek digital dan tidak sedikit yang menjadi pelopor teknologi informasi yang bisa membawa manfaat nyata bagi negara ini. Yang disampaikan sahabat madrasah tentunya sebagai anak bangsa yang notabene-nya kita adalah sebagai warga Nahdliyin, tentunya dengan berkahnya para leluhur, para wali yang telah menyemaikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sebagai payung dari berjalannya organisasi Nahdlatul Ulama ini. Semoga dengan berkahnya pendiri Hadratus Syekh dan para sesepuh yang telah merintis dan menjaga perjalanan NU ini, semoga atas izin Allah Subhanahu wa taala NU tetap berkhidmat untuk menyamaikan kebaikan. NU akan meneguhkan, menjadikan dirinya sebagai rumah besar yang akan terus berkontribusi melalui ajaran aswadanya kepada seantero dunia secara umum dan tentunya untuk Indonesia ke depan. Terima kasih. Semoga NU senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mengawal perjalanan umat sampai akhir nanti. Sekian yang bisa kami sampaikan. Salam madrasah, madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.